by the media hingga informasi. Oleh karena itu, teman-teman, melalui tema ini yaitu KUHAP baru, transparansi penegakan hukum, dan etika publikasi, sinergi kepolisian dan media dalam menjaga keadaan keadilan dan hak publik. Kita berharap diskusi hari ini tidak hanya menjadi forum berbagi pandangan, tetapi nanti juga menjadi ruang untuk kita membangun kesepahaman, memperkuat profesionalisme kita, serta sama-sama merumuskan bagaimana komitmen bersama antar insan pers. Ya, tanpa berlama-lama untuk mengawali sesi pertama kita ini, ayo marilah kita simak langsung dari media terkait peran media mengawal transparansi penegakan hukum, menjunjung tinggi asas tak bersalah dalam praktik jurnalistik identifikasi tersangka dan sisi trial by media. Ada beberapa sesi nantinya pembahasan atau pemaparan dari ketua JTI, kemudian juga nanti ada sesi secara lengkap di mana juga kita punya kepentingan dalam pemaparan malam ini, dan nantinya di sesi terakhir bisa langsung ditanyakan sama ketua JTI. Untuk lebih lengkapnya saya serahkan kepada ketua JTI, Bang Erik, langsung bagaimana bagi media khususnya kawan-kawan jurnalis ini seperti apa? Oke, Mbak Firda, terima kasih atas waktunya. Suara saya cukup jelas ya? Aman, Bang. Ya, oke, ngomong agak dari ujung ke ujung dulu ya, biar kita punya pemahaman yang sama gitu tentang bagaimana kemudian nanti apa yang kita kerjakan dan kira-kira implikasi seperti apa. Oke, nah pertama begini, yang paling pertama yang harus kita kerjakan sebagai para seorang jurnalis adalah ketika kita melakukan sesuatu adalah menghitung dampak. Clear ya, dampak ya. Dalam konteks IJTI, kita mengenalnya dengan nama jurnalisme positif. Jadi, jurnalisme positif itu adalah sebuah mekanisme ya, sebuah tools di mana semua berita dari manapun juga, fokus politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu masuk yang meliput di lapangan, yang kemudian kita proses, di mana keluarnya adalah hal-hal yang kemudian komprehensif, lengkap, sehingga publik mendapatkan saripati daripada informasi tersebut menjadi sebuah hal yang positif dalam kehidupannya. Oke. Yang di luar sana mereka mengenal sebagai jurnalisme berkualitas, saat ini sedang tren disebutkan, atau juga ada dulu tambahan namanya jurnalisme konstruktif, jurnalisme bla 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 macam-macam, tapi kita mengenalnya sebagai jurnalisme positif, di mana seluruh ruang yang kira-kira detail yang harus dipahami, sehingga kalau misalnya kita analogikan kita meliput seekor gajah itu, kemudian kita bisa memberikan pemahaman seorang tetap gajah itu seperti apa. Oke. Misalnya kasus politik itu seperti apa keluarnya. Ya kan? Dan kita tidak mungkin kemudian dalam hal regulasi kita ada aturan-aturan yang kemudian harus kita hadapi sehingga kita bisa menjamin bahwa karya jurnalistik kita adalah karya jurnalistik yang positif. Oke. Teman-teman bisa ngomong berkualitas silakan, tapi kami menyebutnya positif. Kita semua menyebutnya positif. Oke. Nah, sekarang apa sih kemudian tantangan kita? Saya ngomong sedikit ya. Tantangan kita ya. Tantangan kita hadapi adalah polusi informasi. Oke. Polusi informasi itu sudah sangat rigid dan kita terus berjuang saat ini lewat RUU penyiaran. Kenapa RUU penyiaran? Karena dalam RUU penyiaran itu ada pengaturan terkait kehidupan masyarakat digital. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nonton bioskop ini, oke, dengan harga 50.000 atau 20.000 lah harga. Filmnya judulnya sebutlah apa ya?
The Union atau apa ya filmnya, film actionnya, Avatar lah sebutlah, oke, atau apapun lah film horor kita, oke, kita nonton film. Kita ada yang namanya FP ya apa LSE, Lembaga Sensor Film, oke. Kalau kita nonton di bioskop pasti yang namanya adegan-adegan porno aksi, belahan apa cium-ciuman dibatasi dan sebagainya, nggak mungkin ada yang namanya nude yang telanjang-telanjang, nggak mungkin, oke. Tapi coba tonton teman-teman di Netflix. Kalau misalnya teman-teman nonton Netflix sebuah film, saya baru tadi mau nonton Reunion namanya. Saya nonton di TV di bioskop, nonton, juga nonton di bioskop itu sama-sama striptis dipotong, nggak ada adegan tersebut. Tapi ada di Netflix itu vulgar, di roll sampai hampir 5 menitan jalan terus. Nah, sama juga dengan di jurnalistik, ya kan? Kita analogi ini teman-teman seperti sering dengar. Ini juga sedang kita persoalkan ke pasal tersebut, pasal 91 KUHP ya. Kita itu sebetulnya dihadapkan pada situasi diandalkan untuk kemudian menjadi eh, hoaxbuster atau yang sebutlah sebagai pembersih polusi informasi. Dengan jumlah yang sebegini, ditambah dengan teman-teman dari PFI, dari teman-teman dari PWI, dari teman-teman AJI, yang sama-sama konstituen, kita sama-sama supaya membersihkan langit informasi dari hal-hal yang negatif. Hal negatif itu apa? Yang dibuat oleh media-media lain. Kerja-kerja jurnalistik yang tidak memiliki roh jurnalisme. Kita ada kode etik, ya kan? Kalau masih teman-teman baca di kode etik itu 11 pasal itu sudah sangat luas banget, dari mulai soal anak-anak dan sebagainya, menghormati hak-hak orang lain. Karena kenapa? Kode etik itu melindungi 3 hal, teman-teman. Melindungi teman-teman secara jurnalis. Kenapa melindungi teman-teman sebagai jurnalis? Karena kalau teman-teman kemudian melakukan digugat oleh siapapun juga dipersoalkan, maka teman-teman yang akan diadukannya kenapa? Kemana? Ke Dewan Pers. Kita akan mengikuti sidang etik. Kalau kita mungkin kode etik. Tapi kalau misalnya kode etik terbukti dilanggar, maka kita akan laporkan ke polisi. Itu mah sudah sah-sah saja. Maka kita dilindungi. Oke? Satu. Kita pelan-pelan ya, dikit-dikit ya, biar nanti teman-teman juga kita nggak ada perdebatan-perdebatan yang bolak-balik. Kedua adalah narasumber. Narasumber ini harus dilindungi. Kenapa? Karena informasinya, mereka mempertaruhkan informasinya, dirinya untuk informasi yang sangat strategis. Itu dilindungi. Oke, maka ada hak jawab, ada hak untuk tidak menyebutkan hak tidak menyebutkan narasumber, hak tolak, ya, hak tolak adalah hak untuk tidak memberikan narasumber kepada siapapun bertanya, kecuali pengadilan menyatakan bahwa kita harus menyampaikan siapa narasumber kita. Ada hak tolak. Ada hak jawab, kemudian itu hak jawab bukan. Ada hak tolak, kita melindungi mereka. Nah, dari apa kemudian? Ada 3 hal yang, satu hal yang kemudian terakhir dari siapa? Siapa yang dilindungi dalam kode etik adalah para masyarakat, publik audiens dalam hal ini, pembaca. Dengan kita mengikuti kode etik, maka pembaca akan terlindung dari informasi-informasi yang kemudian merugikan mereka, menyesatkan mereka. Oke, teman-teman ya gini ya, kalau misalnya kita ngomong soal porno aksi atau kekerasan atau dan sebagainya, teman-teman pasti punya gambar-gambar peristiwa yang sifatnya sangat vulgar. Oke, tapi apakah kemudian itu kemudian teman-teman gunakan sebagai ditayangkan oleh teman-teman? Kan enggak, karena ada etikanya, ya kan? Ada 3 poin lagi, teman-teman jangan lupa sebagai jurnalis itu. Pertama, teman-teman jelas harus memahami keterampilan untuk clear lah. Nah, itu nomor paling dasar, oke. Untuk apa? Untuk apa?
keterampilan dasar, teman-teman keterampilan penguasaan peralatan tempur lah, kamera dan sebagainya, di studio dan sebagainya, edit dan sebagainya. Kedua, pengetahuan tentang fenomena dan pengetahuan kejurnalistikan. Dan yang paling penting, lagi-lagi bolak-balik lagi, ini masalah etika. Oke, masalah kode etik. Nah, teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana kita, para jurnalis juga menyesuaikan dengan beberapa regulasi. Oke, dulu sebelum ada KPI, sebelum KPI hadir dengan dengan regulasi-regulasinya, gambar-gambar pukul-pukulan, kerusuhan itu masih hal yang biasa keluar di layar-layar kita. Oke, dibiarkan begitu saja. Dan waktu itu ketika kemudian ada undang-undang penyiaran keluar, bahkan merokok pun tidak boleh. Ketika KPI keluar dengan P3 SPS-nya, nggak boleh. Rokok keluar, rokok aja kan kita juga, ini juga hal yang kemudian kontroversial, kita bahas juga panjang lebar dan nggak selesai juga. Rokok itu dilarang oleh kita. Oke, ini persoalan lain ya, sedikit keluar. Tapi kemudian iklan rokok di mana-mana. Di media sosial, iklan rokok bahkan 24 jam. Di outdoor, itu juga ada, orang setiap lihat. Tapi kita nggak boleh kita ada gambar rokok. Ada gambar rokok sprit, padahal nggak sengaja sprit, gambar rokok, apalagi iklan rokoknya di malam hari. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi memang kita diandalkan untuk menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi yang sesuai fungsinya, memberikan dampak yang baik, yang positif bagi masyarakat. Sekarang, semua berita apapun juga harus ada value yang kemudian memberikan sesuatu kepada masyarakat, sehingga mereka bisa melakukan manfaat yang baik atas berita tersebut. Berita apapun juga. Yang kalau kita sukai kan udah pasti lah ya, berita-berita yang sifatnya menjaga terkait dengan keamanan, baik itu keamanan fisik maupun keamanan dompet. Itu kalau dua hal dimainkan, itu pasti sudah sangat mudah untuk kemudian mencari hits atau mencari rating sharing. Oke, jadi situasi sekarang itu ketika persoalan tersebut masih belum berhenti selesai, kini ada persoalan lain lagi. Oke, nah dulu kita belum sampai ke KUHP ini, kita sudah berusaha untuk melindungi sesuai komitmen bersama kita, tidak pernah menjudge seseorang salah apa enggak. Caranya dengan apa? Dengan ada namanya terduga pelaku. Oke, diduga pelaku. Apa lagi digebukin tuh? Kedua adalah tersangka. Ketiga adalah terdakwa. Keempat adalah terpidana. Itu bagian dari cerita bagaimana kita mematuhi regulasi untuk untuk menjaga ruang dari nama baik orang-orang tersebut. Oke, itu clear ya. Nah, kita sudah lakukan hal tersebut sebetulnya dengan kata-kata tersebut. Dulu ingat kan, polisi pun sebelumnya waktu misal dijejerin, itu kemudian orang-orang muka-mukanya pada kebuka-buka semua. Tapi belakangan kemudian tutup. Oke, dan kemudian sekarang nggak ada. Nah, teman-teman, saya ingin sedikit, kita sekarang masuk ke soal ini ya, soal apa? Soal kemudian, sebelum masuk ke itu, sebelum masuk ke pasal tersebut. Jadi teman-teman, yang kita inginkan adalah rating sharing tinggi. Betul kan? Ngehitnya banyak. Kalau misalnya ada orang itu kemudian mukanya kelihatan, pelaku muka kelihatan, tersangka kelihatan, itu pasti akan lebih menarik. Oke, menarik buat kita sebagai jurnalis dan buat penonton. Padahal di luar sana ada keluarga, saya
saya tidak sedang mendukung siapapun juga. Saya sedang berusaha untuk melihat bagaimana posisi struktur posisi persoalannya dulu ya. Sampai kemudian nanti kita akan memberikan diskusikan tentang bagaimana kemudian harus kita lakukan. Adalah dampak yang kemudian yang ditimbulkan oleh lagi-lagi ngomong soal dampak. Oke, ketika ngomong soal peristiwa kriminal, yang kita harapkan adalah kemudian publik, audiens kita, audiens para penonton televisi lebih hati-hati dalam menjaga keluarganya dan menjaga dirinya dari melakukan hal yang sama. Itu kan. Itu yang paling penting dalam berita kriminal itu yang sepemahaman aku. Memang harusnya begitu. Jadi kalau kita mau pembunuhan, kita kasih tahu bahwa hati-hati, nggak boleh begini gini gini karena bisa ada keluar malam daerah sini nggak boleh. Karena hati-hati kalau kamu begitu bisa kena begal misalnya. Oke. Tapi sisi lain, berita yang sama juga memberikan memberikan pelajaran juga kepada setiap orang yang ingin mencoba-coba melakukan tindakan kejahatan, bahwa mereka akan kemudian mendapat hukuman dari aparat dan bahkan dipermalukan. Yang dipermalukan bukan dirinya sendiri, tapi juga keluarganya dan lingkungannya. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang kita ingin jual dari sebuah berita kriminal itu bukan kemudian keributan-keributan yang kemudian memang itu tidak boleh karena bisa diikuti, copycat, nggak bisa. Tapi kita ingin menyampaikan esensinya gitu. Kita itu tidak perlu melihat terigu, tidak perlu melihat tidak perlu melihat mengekspor begitu banyak terigu, begitu mengekspor mentega, gula, dan sebagainya, tapi cukup menyampaikan ke masyarakat adalah rotinya gitu loh. Oh, ini namanya roti ini namanya nasi goreng. Enak nasi goreng itu. Nah, yang disaksikan oleh masyarakat adalah berita itu adalah hal yang tanda petik ya, karena mereka sudah meramu, jangan mereka meramu sendiri-sendiri. Kalau penonton meramu sendiri, misalnya mereka ngambil terigunya aja, terus ngambil nasinya aja, nggak akan jadi sebagai sebuah cerita gitu. Kue tart itu akan jadi. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh para netizen. Hanya ngomong kue tart itu tidak ngomong kue tart, tapi ngomong terigunya aja, ininya aja, bumbunya aja. Akhirnya menjadi sesuatu yang kemudian juga ditangkap di penampakan berbeda oleh masyarakat. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita belajar dari kasusnya ketiga spesies itu, maka kemudian kita memahami bahwa sesuatu yang kemudian kita harapkan selalu ada televisi, tapi begitu hilang televisi, apakah kemudian televisi kehilangan penonton ke televisi? Sampai sekarang pun, saya tempo hari minggu lalu bersama dengan Pak Burhanuddin Muhtadi meneliti. Televisi itu masih menjadi pilihan besar, ya kan? Porsinya masih di atas 50%. Kenapa? Karena ini teman-teman, salah satu kelemahan media sosial yang juga menjadi kelebihan daripada jurnalis, media mainstream adalah kita bisa melakukan verifikasi. Kalau misalnya teman-teman netizen sebutlah ya, pemain media sosial, siapapun juga, mereka ke pinggir lapangan, ke jalanan, ada orang tabrakan. Ya udah, tabrakannya orang tabrakan aja udah, nih ada tabrakan di daerah sini. Dia tidak akan memberikan penjelasan detail tentang konteks dari sebuah peristiwa tersebut. Tapi ketika masuk ke televisi, itu kemudian penonton akan mendapatkan konteks yang lengkap. Oh, ini konteksnya. Kejadiannya di mana, kapan, bagaimana, how, when, why, dan sebagainya, 5W, 1H. Nah, ruang itu yang kemudian membuat kita semua yakin bahwa televisi dan saat ini memang faktanya memang tetap menjadi pilihan. Paling tidak, kita ngomong soal platformnya ya, kalau misalnya platformnya mungkin aja di tempat lain, tapi televisi ini menjadi pilihan. Kenapa? Karena mereka menjadikan televisi sebagai media mainstream, sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang lengkapnya.
semua di televisi gitu. Dan mereka tahu bahwa televisi pasti tidak akan bercanda-bercanda, itu pasti akan memainkan berita-berita yang memiliki etika yang sangat tinggi. Oke, nah kemudian pertanyaan adalah apakah kemudian juga ruang publik itu kemudian terganggu? Kalau saya melihat begini, teman-teman, bahwa kita sebagai pilar keempat demokrasi, ya kan, tidak semuanya itu kita memberikan kepada penonton itu apa yang mereka butuhkan. Lebih pada mereka yang butuhkan, bukan mereka inginkan. Gitu. Tapi dalam konteks mencari rating sharing, ada arsiran antara yang diinginkan oleh masyarakat dengan kebutuhan. Kalau keinginan, dia penonton sih pengennya lihatnya gambar-gambar yang vulgar, ya kan? Orang gambar-gambar yang ekstrim gitu, seperti di film-film. Kenapa film-film itu laku? Karena itu menggambarkan kisah-kisah nyata. Kenyataannya ada, maka mereka dekat secara psikologis, maka film itu laku. Tapi apakah itu dibutuhkan? Belum tentu dibutuhkan oleh publik. Kalau saya ingin nonton gambar yang itu, memang iya betul. Saya ingin banget. Tapi apakah dibutuhkan? Dibutuhkan itu adalah memang ada tuntutan yang kalau misalnya tidak dipenuhi, maka terjadi hal yang tidak sesuai dengan diharapkan. Kalau keinginan tidak dipenuhi pun tidak apa-apa. Kita kalau misalnya dalam konteks gambar gebuk-gebukan ya kita penonton sih ingin lihat orang digebukin, gebuk. Asik banget kan, seru gitu. Tapi apakah itu diinginkan oleh penonton? Sebetulnya kita tahu itu tidak dibutuhkan oleh penonton. Kenapa? Karena kalau kita supply informasi tersebut, yang terjadi adalah mental penonton bisa rusak. Atau ada perubahan kultur yang luar biasa. Dianggap ngebukin orang itu nggak ada masalah. Padahal kan jelas salah. Nggak boleh. Ya kan? Jadi kenapa? Karena disitulah teman-teman yang harus paham bahwa ada fungsi mendidik yang dilakukan oleh para jurnalis dalam konteks melakukan kerja jurnalistiknya. Itu. Oke ya, ini. Nah, saya sedikit-sedikit ngejawab dari apa yang sudah disampaikan untuk di sesi pertama dulu nih. Yang sesi pertama dulu ya. Ada 3, saya coba untuk nanti Mbak Firda tolong dikoreksi kalau misalnya ada hal yang kurang. Nah, ini ada tinggal 7 menit lagi untuk sesi pertama ya. Tentang bagaimana situasi kemudian terkait dengan dasarnya yang disampaikan oleh apa, untuk apa, gitu. Oke. Nah, saya ingin balik lagi sedikit. Televisi dalam konteks ini, jurnalis itu akan tetap ada. Kenapa? Lagi-lagi soal tadi, kita punya privilege untuk bisa mengakses semuanya. Oke. Nah, lagi-lagi, perhitungan lagi saya harus sedikit highlight tentang dampak. Oke. Lalu sekarang tadi ngomong soal akses jurnalis. Jurnalis itu diberikan akses yang seluas-luasnya, ya kan, oleh undang-undang. Ya, tapi ada juga kemudian hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak asasi orang lain juga. Itu. Ini kita masih mau soal ini ya, soal esensinya dulu ya, esensinya dulu. Esensinya dulu. Nah, apakah kemudian akses untuk memperlihatkan narasumber itu kemudian juga dianggap sebagai sesuatu yang melanggar undang-undang. Nah, makanya kita lihat dulu sebetulnya pada dasarnya di awal cerita kita sudah sepakat bahwa kita pada dasarnya berusaha untuk melindungi dari trial by the press. Oke, dengan menyebutkan tadi tersangka, terpidana dan sebagainya. Oke, itu untuk hal yang pertama. Kira-kira sejauh ini gimana, Mbak Firda? Apakah ada yang harus saya lanjutkan atau memang kita diskusikan dulu, Mbak Firda?
Bu Firda. Oh iya, ya Bang, bagusnya kita buka diskusi ya, mungkin biar lebih ngena gitu setelah dapat informasi atau Mhm. pemaparan dari Abang, mungkin teman-teman bisa langsung kasih feedback ataupun ada rasa penasaran yang ingin diketahui bisa langsung chit chat sama Bang Heriknya di persesi ini Bang. Ya, silakan. Kalau tanya jawab dulu sebelum saya masuk ke sesi kedua, sesuai dengan arahan Pak Firda nih. Pertanyaan atau tidak? Oke teman-teman, ini kita sudah selesai di sesi pertama, di mana Bang Herik sudah menyampaikan pemaparannya. Mungkin teman-teman dari pemaparan Bang Herik sendiri ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Langsung mau ditanggapi, biar kita langsung membahasnya di sesi ini. Agak mungkin keluh kesah di lapangan selama ini teman-teman, terkait dengan UHAB baru dan tantangannya belakangan. Bisa langsung open mic dan langsung ngomong, perkenalkan namanya. Ya, saya silakan teman-teman. Oke, kalau belum lanjut terus sedikit ya. Tambahin dulu sekarang ya. Lanjut dulu Bang, sambil Kita teman-teman lanjut aja dulu bagaimana tentang apa, tentang struktur dari KUHAP ini. Oke, teman-teman, saya sedikit baca ya. Saya sudah membandingkan bagaimana kemudian KUHAP yang sekarang dengan KUHAP yang sebelumnya. Teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sudah berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026, bunyinya begini. Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Gitu kan? Pasal ini pula lah yang kemudian diterjemahkan, ditafsirkan sebagai polisi atau penyidik loh. Penyidik tidak lagi menghadirkan narasumber tersangka dalam jumpa pers atau dalam proses-proses lainnya terkait dengan kepenyidikan. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman bagaimana dengan peristiwa? Ya, itu mah di luar penyidik karena hati-hati teman-teman ini penyidik loh. Peristiwa teman-teman lihat ada orang sedang beragak CCTV misalnya, ya kan? Kita kan udah jelas aturannya. Udah jelas aturannya. Bahkan sebetulnya ini yang kemudian memang pembahasan lebih lanjut. Kalau misalnya kita ngomong CCTV, itu gimana aturannya? Itu kan perlu kata bersalah. Itu masih terduga pelaku, tapi wajahnya sudah dieter-eter kemana-mana. Semua orang sudah lihat. Oke? Itu gimana situasinya? Nah, tapi dalam konteks ini, teman-teman, yang dilakukan hanya adalah proses penyidik. Yang dilakukan oleh penyidik. Oke? Jadi teman-teman yang maksud saya adalah, kalaupun teman-teman kehilangan visual orang-orang yang kemudian uh, ada tersangka yang kemudian nggak lagi kita ambil, ya kan? Tapi apakah kita kemudian juga uh, kehilangan momentum untuk menyampaikan visualnya? Ya tentu enggak. Oke. Nah, gini ya. Saya banyak masyarakat merasa heran karena masalah kebiasaan ya. Terbiasa melihat pelaku kejahatan sebagai bentuk sanksi sosial, namun polisi ditekankan, ini saya beberapa referensi, polisi patuh pada undang-undang yang akan tersebut guna menghindari gugatan peradilan atau pelanggaran HAM di kemudian hari. Polisi mengedepankan pembuktian ilmiah di depan kamera. Ini saya sih. Kemudian berdasarkan kajian-kajian yang muncul bahwa kemudian ada lagi pelarangan
itu dilakukan kenapa? Untuk menghormati hak individu gitu. Jadi kemudian teman-teman bisa fokus kepada bagaimana kronologi dan alat bukti misalnya. Kan dalam konteks 5W1H itu pelaku, tapi kita bisa memainkan when, why, how, pun bisa kita mainkan. Nah, itu jadi saya berusaha untuk saya ini belum ya melakukan diskusi intens dengan kepolisian untuk membahas hal ini. Tapi teman-teman, bahkan dalam konteks KUHP ini yang melakukan perlindungan tanda petik ya, melindungi eh, wajah narasumber itu, kehadiran narasumber di jumpa pers dilakukan oleh KPK padahal itu pertama dilakukan. Dan sekarang di tempat lain, kemudian sekarang juga melakukan hal yang sama. Sepertinya ada tafsir seperti itu yang kemudian ada surat edaran, saya belum ngomong sama Barreskrim juga terkait hal ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman, apakah itu kemudian membuat akses kemudian menjadi terhambat? Nah, teman-teman ya, lagi-lagi kita harus tahu mana yang dibutuhkan oleh publik dan mana yang diinginkan oleh publik. Publik menginginkan wajah-wajah itu keluar, oke? Tapi polisi ambil khawatir karena resiko. Tapi apakah wajah-wajah itu butuh? Publik membutuhkan. Saya orang orang di Tangerang Selatan. Kemudian saya nggak kenal juga dengan wajah-wajah yang kemudian dijejer-jejerkan di Aceh, wajah-wajah yang dijejerkan di Papua, di Sulawesi. Bahkan saya nggak peduli dengan wajah-wajah itu. Bahkan saya lupa. Bahkan dalam beberapa hal kita korban dan anak-anak di bawah umur, bahkan kita sudah sangat ketat melindunginya. Kita nggak pernah memunculkan wajah-wajah remaja di bawah umur 18 tahun ke ruang. Kenapa? Karena itu melindungi mereka. Mereka masih punya masa depan dengan wajah-wajah yang kemudian muncul, misalnya anak-anak di bawah apa tuh pelaku kriminalitas di bawah 18 tahun yang terjadi di Maluku. Itu wajah mereka akan terlupakan. Tapi lagi-lagi dalam konteks challenge positif, kasus tersebut itu yang akan lebih saya ingat seumur umur, ya kan, bahwa ini loh ternyata anak-anak itu bisa kasusnya orang anak bunuh diri di NTT, anak umur 14 tahun. Kemudian dia ingin ini mengakhiri hidupnya kenapa? Karena dia eh, keinginannya untuk membeli alat tulis tidak terpenuhi. Nah, apakah kita penting? Apakah kita perlu? Apakah kita juga publik butuh oleh wajah? Kan nggak butuh sebetulnya. Tapi yang ingin adalah adanya perubahan dari pemerintah, kepedulian dari masyarakat, bahwa jangan sampai ada kasus-kasus yang sama di mana anak-anak yang sedang berkembang, itu kemudian menjadi putus asa, secara psikologi terganggu, dan mereka akhirnya bunuh diri. Jadi kemudian kebutuhan yang muncul yang kita kembangkan lagi-lagi dalam jenis positif adalah kemudian bagaimana kemudian hal ini tidak terjadi di tempat lain. Hal ini tidak berulang di tempat sama. Kalau tidak copycat, tidak berulang di tempat lain juga. Nah, sebetulnya kasus serupa sudah kita secara nyata sudah kita kerjakan juga, ya kan? Melindungi korban kekerasan seksual, melindungi anak-anak pelaku kriminalitas, anak di bawah. Kita nggak ngomong soal terpidana pada anak-anak umur 18 ke bawah, tapi anak-anak yang berurusan dengan hukum. Tidak ngomong terpidana, karena kita menghormati hak asasi mereka. Ya, kita menghormati. Nah, dalam konteks ini juga kemudian yang kemudian pergeseran ini, walaupun memang nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena KUHP ini
yang mendapat yang disasar adalah penyidik dalam proses penyidik. Oke, pasalnya kan dalam saat melakukan proses penyidikan. Tapi saat di lapangan apakah diatur? Enggak. Jadi teman-teman, kalau ada gambar-gambar di lapangan yang ada gambar-gambar orang lagi menggelandang seseorang, tentu kita terhormati juga kan, ngambil dari belakang, nggak mengekspos wajah yang babak belur. Itu tidak kita ambil. Nah, itu tetap tidak diatur dalam KUHP ini, nggak diatur. Oke. Nah, kemudian teman-teman, lalu bagaimana reaksi para Pemret di Jakarta? Nah, yang paling penting, atau para Pemret teman-teman di daerah, TV-TV masing-masing. Saat ini, mereka memaklumi regulasi tersebut. Kenapa? Karena ada hal yang jauh lebih penting yang kemudian harus diperhatikan. Apa? Itu tadi, value dari peristiwa tersebut. Value dari kekerasan di rumah tangga, value dari kasus-kasus pembunuhan. Value-nya apa gitu? Kejadian sudah ada, nggak boleh, nggak kita ingin. Tapi tetap nilainya, nilai-nilai edukasinya, nilai-nilai yang mendidiknya itu harus tetap dimasukkan kepada publik. Kenapa? Biar Indonesia tetap terjaga, biar kriminalitas tidak terjaga. Apakah teman-teman sekarang masih punya teman-teman kasus-kasus kekerasan misalnya di Palu, di Poso? Pasti teman-teman punya. Tapi apakah teman-teman juga sekarang mau memunculkannya ke ruang publik? Kan enggak juga. Ya kan? Karena itu melindungi hal yang lebih lebih besar lagi. Gitu. Jadi teman-teman, kalau saya sebetulnya, bagaimana dengan posisi saya secara personal? Dalam konteks memenuhi keinginan daripada publik, ya saya sih sepakat dengan yang lama gitu loh. Enakan dikeluarkan aja, ini harus ada berikan hukuman, karena hukuman itu juga jatuhnya adalah biar semua orang, ya kan, tidak juga melakukan hal yang sama, karena secara sosial mereka akan mendapatkan hukuman yang sama. Ya, tapi lagi-lagi ini pra-peradilan itu sama HAM itu yang kemudian menjadi rada gesekan yang masih harus kita bahas. Nanti ngomong begini, oke gue keluarin wajah-wajahnya. Tapi kalau gue kena pra-peradilan, karena ada lewat undang-undang, lewat pasal ini, itu bagaimana? Lu mau tanggung jawab? Nah, situasinya menjadi bukan serumit, menjadi seperti itu. Oke. Jadi yang paling penting yang harus kita sampaikan adalah bagaimana kemudian mentransfer nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut menjadi hal yang positif di masyarakat yang sama atau lebih luas lagi. Apakah kejahatan-kejahatan yang kemudian terjadi di luar negeri juga tidak kita perhatikan? Kita perhatikan juga. Konteks adalah supaya tidak juga terjadi di Indonesia. Nah, kesulitan itu saya pahami banget, betul. Cuma lagi-lagi dalam konteks pohon peliputan, ya kan, itu adalah kasus yang sebetulnya sudah kita lakukan selama ini dalam hal kekerasan seksual, ya kan, korban seksual kan berapa umurnya mungkin akan pernah kita ekspos, ya kan, atau anak-anak, apalagi pelaku, apalagi korban, itu juga kita lindungi. Penamaannya juga berbeda, anak yang berurusan dengan hukum. Nah, jadi dalam konteks ini, saya lagi harus kasih contoh lagi, saat ini kita ranah ini wajah televisi kita bersih bahkan dari aksi pukul-pukulan, mengurusak barang aja nggak boleh kan. Yang dulu itu selalu kita kerjakan dan kemudian karena ada P3SPS tidak kerjakan. Lalu apakah kemudian publik terganggu? Apakah kita kehilangan penonton? Enggak. Kehilangan penonton itu kalau misalnya kita integritas kita itu habis. Ya kan, sekarang kita masih bertahan, para jurnalis masih bisa bertahan karena kita menjaga integritas kita. Kita tidak memberikan gambar-gambar yang vulgar, sevulgar-vulgarnya seperti dilakukan oleh media sosial. Dan media sosial juga menjadi muak karena gambar-gambar yang berulang-ulang. Walaupun juga tetap bahaya. Ada aturan sedang kita coba untuk disampaikan. Tapi dalam konteks ini, itu yang coba saya pahami tentang liputan ini. Lalu bagaimana sekarang yang terjadi? Kita punya 1001 kreativitas kok untuk tetap membuat sebuah berita itu ditonton tanpa harus mengeluarkan
visual narasumbernya. Apakah ini masih bisa berubah? Ini masih bisa berubah, tapi sejauh ini, kalau misalnya teman-teman minta memberikan teman-teman ngasih berita ke Jakarta misalnya, atau ke newsroom masing-masing, apakah itu yang di NTT, apakah itu yang kantor pusatnya ada di, apakah ada pusat di Makassar, tapi ya pun ya sudah, kita menghormati menghormati keputusan saat ini untuk tidak mengeluarkan narsum. Tapi yang penting adalah teman-teman dan sebuah peristiwa kriminal tersebut sudah terjaga sehingga kasus sama tidak terulang. Nah, Mbak Firda, dari kita hari ini, kalau misalnya ada sebuah kasus, ada hal lain lagi, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyaknya teman-teman. Itu ini udah atensi dijelasin sama baik, mulai dari bagaimana kemudian rentetan sampai kemudian KUHP ini ada, sebelumnya juga ada, kemudian usaha-usaha untuk seperti melakukan KUHP ini dari kemudian tidak memberitakan saat merokok, dan sampai di saat ini kemudian lebih rinci tidak mengekspos wajah dari narasumber dari isu-isu ini. Sangat jelas dikatakan bagaimana nanti teknis sudah disahkan pada 2 Januari. Bertanya. Silakan. Mari kita diskusi. Kita perkenalkan Dino, Pak. Ya Bang. Pak ya Bang. Kenalkan namanya. Kak, sama dari media mana? Oh iya, saya Reinhard Suplantila dari CNN Transmedia. Mohon izin Pak Ketua, mau bertanya, kan biasanya liputan kriminal kan, bagaimana kalau misalnya video terkait tersebut, misalnya ada video tidak dirilis tapi pada proses penangkapan videonya dari anggota, dari polisi sendiri. Kemudian misalnya kalau pada saat misalnya proses penggiringannya misalnya kan jalannya biasa dari Polres atau Polda kan, biasanya diminta dulu untuk keboin atau dikasihkan masker terus diinisialkan untuk pelakunya. Apakah itu masih bisa? Bang, putus-putus Bang, aku nggak bisa menyimak ya. Putus-putus ya. Ya halo, ya Bang. Nah di dekat. Nah misalnya Bang Ray bisa kasih dekat aja mic-nya Kak, HP-nya sama mulutnya, soalnya dia agak lari dikit aja Kak. Oke, bisa bilang Kak. Ini nyaman Kak. Nah itu misalnya pelakunya misalnya itu dan waktu penangkapan diberikan oleh anggota di TKP videonya. Nah kemudian pada saat dikirim di Polres misalnya dikasih sebo atau dikasihkan masker terus ditulis dengan inisial ataupun terduga misalnya Bang masih bisa. Weh, kenapa kumur-kumur kok, Rey? Aman, Gary, lanjut. Kedengeran kok, aman. Nanti sudah dikit kembali kalau misalnya udah jelas. Aman, lanjut Kak. Lanjut Kak, Rey. Ya? Saya melalui chat grup ya. Ya boleh. Lewat chat aja. Boleh. Ya apa, silakan. Oke, mungkin sembari Kak Rey menulis pertanyaan, ada yang lain? Teman-teman lain yang mau bertanya terkait dengan KUHP baru ini guys yang sudah dijelaskan. Safira Bahali dari NTT nih yang jauh-jauh nih, seorang perempuan yang suka ikut kriminal juga. Teman-teman yang lain?
Apaan sih? Ya nih, mana nih teman-teman dari IGTI Sulsel ini yang selalu mengeluh ini. Ayo, mana Oh, suaranya? Ayo. sharing to hearing ini. Mbak, Tribun Timur Nah, Mbak. ini Bang Renhat udah Mbak, jawab nih. Oke, ini sudah Bang. Misalnya, Bang Renhat dulu ya, kita jawab ya. Oke, udah ada ya Bang. Ah, Misalnya Bang, videonya saat penangkapan dari polisi. Kemudian Ah. misalnya kita mau ambil gambar di saat dikirim di kantor polisi, tapi digunakan masker ataupun sebo dengan inisial dan terduga pelaku itu seperti apa Bang? Nah, ini ya. Ini unik nih. Kita harus lagi-lagi kita baca pasalnya pelan-pelan ya. Pasal 91 bunyi begini. Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Penetapan tersangka, ya kan? Itu berarti dalam proses penetapan tersangka itu dalam proses setelah sebelum apa? Kalau ditangkap itu kan bukan proses penetapan tersangka kan? Itu hanya terduga pelaku, masih kategori masih dalam kategori terduga. Oke, itu masih ada. Yang kita pahami adalah yang dilarang oleh yang tidak dilakukan oleh mereka adalah ketika jumpa pers. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam konteks saya tadi juga baru lihat. Tadi ada penetapan tersangka kasusnya ini. Kasusnya apa? Kasusnya sawit, ekspor sawit, ya kan? Yang kemarin ekspor sawit yang kemudian disebut sebagai limbah sawit, palingnya sawit. Oke. Sebelum jumpa pers, tersangka keluar dan masuk ke mobil tahanan. Itu diambil gambarnya dan ditayangkan. Oke. Jadi tidak ada upaya yang sengaja yang dilakukan oleh si tersangka, si penyidik. Karena ini pusatnya dari penyidik, pusatnya tuh. Oke. Penyidiknya siapa? Nah, kan sudah jelas-jelas. Jadi kalau misalnya dalam konteks misalnya lagi di KLR, ini penyidiknya siapa nih waktu misalnya dalam konteks waktu diambil misalnya dari sebuah tempat misalnya ke mobil. Oke, kalau misalnya polisi tidak menginginkan visual tersebut diambil, dia pasti tidak akan mengajak jurnalis untuk ikut-ikutan dalam konteks penangkapan tersebut. Oke, sekarang kasusnya bagaimana kalau misalnya ada oknum polisi yang merekod dan kemudian menyerahkannya kepada teman-teman. Teman-teman sudah mengambil jalur litigasi. Itu pilihan pertama kita ngambil litigasi. Oke. Kita sudah ancang-ancang siap melakukan advokasi juga. Tapi kemudian ada non litigasi yang diambil. Ya kan? Aparat pimpinan di TNI, kemudian DUSI dengan pimpinan di Kompas, kemudian kasus ini selesai. Non litigasi diambil. Ya kan? Nah, sama juga. Kita juga seperti itu juga. Tapi kejadiannya sudah berlangsung, peristiwa sudah terjadi. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi juga. Gitu. Tapi dalam konteks preventif, kita punya K3 kan. Kita K3 khusus ini nih. Panduan apa? Panduan ini. Nggak kelihatan ya. Nah, panduan K3 bagi jurnalis pekerja media televisi. Kita punya ini. Itu preventif, termasuk dalam konteks liputan di wilayah bencana secara umum kita sampaikan di buku ini. Kita betul-betul berusaha untuk melindungi, bahkan bukan hanya sekedar dari buku-bukan di lapangan, tapi juga bahkan di meja redaksi, cara duduk presenter kita perhatikan juga dalam konteks ini. Oke, jadi teman-teman, saudara risiko, dan saya tidak ingin menempatkan kalau misalnya nggak aman nggak usah jadi jurnalis, enggak, jadilah jurnalis yang kuat, jadilah jurnalis yang hebat. Jangan, hati-hati teman-teman, ini masih tetap berlaku bahwa tidak ada berita senilai nyawa, itu nggak ada deh, nggak ada. Teman-teman harus tetap hidup untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Risiko ada, teman-teman harus ukur. Artinya kalau misalnya teman-teman soal gini, teman-teman pahami juga. Kasihan juga aparat. Karena teman-teman terlalu dekat, dan pemahaman aparat juga tidak semuanya lengkap seperti teman-teman. Tidak secerdas teman-teman juga. Mereka juga belum makan, mereka juga secara psikologis juga mungkin lagi pusing sama pacarnya, sama istrinya, sama anak yang mau susu. Begitu masuk ke lapangan jadi emosi tinggi. Lagi teman-teman juga dekat-dekat banget. Ya, dia mungkin saat itu dia marah gitu loh. Jadi teman-teman karena tugasnya merasa terhalangi. Nah, teman-teman yang kena, teman-teman pasti menang dan beberapa kali sudah kita pastikan teman-teman menang, betul. Karena teman-teman tidak salah menjalankan fungsi sebagai jurnalis untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan publik. Tapi kan kasihan itunya aparatnya, aparatnya. Bukan berarti nggak boleh, boleh ambil dalam ruang yang aman, gitu. Kayak tadi kan, Bang Rey bilang dia dapat materi penggerbekan, ambil ya ambil aja, bagus. Nggak ada masalah, itu keren. Nanti yang tanggung jawab teman-teman ya, teman kita yang akan bertanggung jawab, ya kan? Bukan penyidik. Penyidik akan tahu, gue nggak tahu kok, itu bukan di ruang kita. Kita nggak bertanggung jawab, ya kan? Karena di undang-undang tersebut itu tidak kena ke kita, itu kena ke penyidik. Kita sudah jagain apa praduga bersalah, ya kan? Dengan inisial antara lain keblur, ya kan? Dan ambil gambar dari visual, bahkan nama lain, nama samaran tidak diperlukan, begitu. Oke, Gitu, Pak oke Firda. Bang Erik. Bang Erik, ini masih ada satu nyelip pertanyaan nih tadi di sesi Gimana 2. tuh? Sejauh dari Mbak Vera Bahali, sejauh mana batas penyidik bisa melindungi identitas TSK kalau mengacu ke KUHP baru? Ini dalam perspektif jurnalis mungkin ya, Bang Erik. Kita Ya, sebagai wartawan mungkin ingin tahu sebenarnya sampai mana sih batasnya nih kalau mengacu ke KUHP baru? nah ini Mbak Vera raise hand nih, mau langsung menyampaikan atau sudah? Oke, Mbak Vera langsung bisa. Iya, Silakan, Mbak halo Vera. Firda, Oke, apa ya. kabar? Iya, saya sebenarnya, halo Bang Erik, apa Iya, halo. kabar? Apa Ya, kabar, saya Vera? Vera dari Labuan Lagi. Bajo. Iya. Sebenarnya, Saya belum ke sana ya. Terus? iya, kita ketemu waktu itu di Kupang, Pak. Ya, betul. Uh, saya sebenarnya ini pertanyaan itu tuh lahir dari kemarin kan ada tragedi yang lumayan menyita perhatian publik di Labuan Bajo yang terkait kapal tenggelam yang Iya, tewaskan pelatih itu. Nah, Valencia. ya, kebetulan itu kasus kan sebenarnya setelah operasi SAR pencarian itu masih berlanjut karena ada proses hukumnya. Hmm. Nah, proses hukum. Jadi eh, pada akhirnya itu Nakoda sama salah satu ABK kapalnya itu ditetapkan sebagai tersangka dan sampai hari ini karena alasan KUHP baru Hmm. keduanya tidak ditahan gitu. Nah, kami ini Keduanya maksudnya kenapa? kami Keduanya keduanya kenapa? belum ditahan, tidak Oke, ditahan. terus, oke. Nah, sementara sementara sebagai jurnalis kan kita tahu bahwa ini nih sudah jadi perhatian publik karena efek ke pariwisatanya itu masih terasa sampai sekarang. Kayak pelayaran ditutup, banyak pelaku pariwisata yang mulai menjerit karena mata pencarian mereka itu sudah mulai sudah mulai terbatas. Pokoknya sejak itu peristiwa itu mungkin sudah hampir 2 bulan lebih itu hampir lumpuh ini pariwisata di Labuan Bajo. Nah, jadi kami sebagai media pada saat itu juga punya tanggung jawab menyuarakan apa yang ingin diketahui oleh publik ini, termasuk keluarga korban. Kita kan mau tahu ini tersangka betul tidak sudah diperiksa. Terus kalau seandainya memang mereka tidak ditahan, apa alasannya gitu ya? Tapi sampai hari ini itu polisi belum menyampaikan secara detail, secara terbuka. Bahkan mereka itu kan kami kan selalu begini minta izin ke Polres. Pak, biar kita ambil gambar pas proses pemeriksaan saja. Mereka, waduh, nggak bisa soalnya KUHP baru itu jawaban mereka. Kita itu punya tanggung jawab untuk jangan menyampaikan identitas tersangka, begitu mereka bilang kan, cukup inisialnya saja gitu. Terus kita jawab, oh tapi kan kita tidak bermaksud untuk menunjukkan mereka, tapi mereka kita tidak dikasih sama sekali, bahkan masuk ke ruang kayak ruang pemeriksaan, terus juga tidak diizinkan, terus sengaja juga dirahasiakan jadwal pemeriksaannya, sehingga kalau kita mau standby di Polres itu
biar bisa ambil gambar mereka eh, pas mereka datang untuk melakukan pemeriksaan itu juga dibatasi begitu, Bang Erik. Makanya saya tadi bertanya, sebenarnya kalau berdasarkan KUHP baru itu, nah sejauh mana batas penyidik itu eh apa merahasiakan gitu ya, atau menutupi identitas tersangka kalau dengan tujuan praduga tak bersalah gitu. Terus tindakannya kita sebagai media dengan tadi yang Bang Herik bilang bahwa oh itu kan KUHP itu kan untuk mengatur penyidik. Kita punya aturan sendiri. Ya, Nah, gini. kalau kita sendiri bagaimana begitu? Itu tadi maksudnya saya punya pertanyaan, Bang. Oke, gini. Fer, Terima kasih. terima kasih sama-sama. Berita sampai sekarang, berita tentang kasus di pengadilan itu nggak boleh diambil oleh jurnalis, nggak boleh. Jadi yang keluar adalah sketsa, ya kan? Sketsa aja gitu loh. Ada si tersangka lagi ngapain, ada para hakim, udah hanya sebatas itu bisa keluar. Karena begitu mereka merasa bahwa itu cukup melindungi hak-hak terdakwa yang walaupun karena belum divonis, dia juga punya hak yang memang harus dilindungi. Oke, bahkan begitu freelance. Oke, bahkan freelance. Nah, dalam konteks ke IJTI-an, teman-teman itu nggak ada namanya. Dari awal saya bilang itu bukan kontributor, nggak ada kontributor, adanya jurnalis. Oke, dan jangan lupa si Pulung, saya lupa siapa nama si Pulung, siapa nama penggugatnya. Itu adalah konteksnya adalah kontributor, penulis lepas atau kontributor di online. Dia itu. Jadi penulis lepas garis miris kontributor. Jadi ini kita ke kanan, dia ke kanan, dia ke kiri, kita sebenarnya jalur kanan, nggak ada hubungannya sama sekali. Itu. Jadi istilah yang digunakan oleh MK itu adalah penulis lepas atau kontributor yang misalnya si orang tersebut si A, dia nulis hari ini kirim ke Kompas, besoknya nulis kirim ke Tempo, lusanya nulis kirim ke News, nulis kirim ke teman. Itu kontributor seperti itu bukan kontributor yang kemudian fokus hanya untuk mengurusi melakukan proses tidak melakukan proses jurnalistik kerja jurnalistik. Jadi tidak ada perencanaan, tidak meliput, tidak melaporkan. Itu enggak. Mereka mah hanya ngawal-ngawal langit yang kemudian memberikan laporan ke untung-untungan loh ya. Hari ini nggak lolos ya sudah. Tapi kalau misalnya Bang Abdullah di TV mana misalnya ya udah tiap hari kasusnya dilempar nggak terima ya kirim. Artinya teman-teman lagi-lagi itu sebetulnya bukan masalah. Itu tidak ada hubungan sama kita sama sekali. Teman-teman ada dalam ranah regulasi yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka itu yang dikuat adalah penulis lepas atau kontributor. Jadi mengistilahkan kontributor sebagai penulis lepas bukan urusan sama kita, nggak ada urusan sama sekali. Maka sekarang anteng-anteng aja karena emang bukan buat kita gitu. Saya sempat ketemu sama pihak sono, tapi setelah kita dapat terjemahan dari beberapa pihak, oh rupanya bukan, itu nggak ada urusannya gitu. Teman-teman tuh mau diistilahkan oleh industri aja sebagai kontributor padahal sebetulnya aslinya adalah teman-teman adalah jurnalis melakukan perencanaan, pengumpulan, produksi dan kemudian pasca produksi melakukan broadcast. Ada dalam ranah tersebut ngirimin yang enggak gitu bukan saya ada bikin apa enggak gitu tapi teman-teman adalah melakukan proses itu ada konfirmasi kalau penulis lepas emang ada konfirmasi emang dia punya hak untuk dia nanya kalaupun dianggapnya juga percuma juga orang dia bukan jurnalis gitu jadi teman-teman itu sudah selesai kalau teman-teman tetap santai dengan wilayah kerja teman-teman sebagai jurnalis ya khususnya para anggota kita di JTI itu Bang Abdullah. Oke, aman Bang Erik. Kayak itu juga aman ya. Teman-teman. Oke. Terima kasih. Oke, walaupun pertanyaannya tadi agak di luar konteks ya terkait dengan KUHP baru. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang nanya lagi kita bahasnya tentang KUHP baru dulu ya. Mungkin kalau ada waktu lebih mungkin baru kemudian kita nantinya ngobrol-ngobrol santai sama Bang Erik terkait dengan permasalahan teman-teman
di Makassar atau Sulawesi Selatan. Bang Eri, kita bisa lanjut nih di isu selanjutnya terkait tadi sudah diceritakan bagaimana kemudian di lapangan proses liputan dan teknisnya menghadapi kuhab baru. Kalau di redaksi sendiri nih, Bang Erik, strategi redaksi menghadapi tekanan publik yang kemudian mungkin memang selalu ingin melihat wajah tersangka yang seperti Bang Erik katakan selalu ingin ada rasa kepuasan dari publik ketika memberikan sanksi sosial kepada terduga-terduga pelaku. Dan bagaimana juga kita ini dan menahan viralitas yang kemudian membuat media juga ini sangat tahan menghadapinya. Mungkin begitu Bang Erik. Gini, ini kita jangan terpancing oleh memenuhi keinginan publik. Kita jangan didikte oleh publik. Kita lebih paham kebutuhan publik. Kita harus paham kebutuhan publik. Kita harus sotoy tentang kebutuhan publik, bukan keinginan publik. Oke, kalau ingin publik mah kita gambar aja, namanya gambarnya gini, maaf ya. Udah kalau lu rating sharingmu tinggi, kasih aja gambar ini apa video esek-esek selesai. Ya itu publik ingin esek-esek. Tapi kalau butuh, enggak kan? Butuh itu kalau misalnya dia tidak mendapatkan, dia akan ada persoalan. Kalau ingin, nggak mendapatkan, ya nggak ada masalah, nggak diinginkan kok. Kan saya butuh makan, ya kan? Tapi saya tidak ingin bakso, ya kan? Beda dong, ya kan? Ya ingin saya nggak makan bakso nggak apa-apa, ya kan? Tapi saya makan apa? Makan sesuatu yang memang dibutuhkan. Apa? Ya nasi uduk karena ada banyak vitaminnya, gampang itu. Maka kita jangan kemudian dikendalikan oleh publik karena kita itu harusnya mengontrol, gitu loh. Jangan kemudian jadi publik pengen ini, jadi kita akhirnya ke bawah. Kalau misalnya dalam konteks perang budaya itu sudah terjadi, ya kan? Di mana kemudian antara kebutuhan sama kebutuhan dan keinginan publik itu dimainkan, sehingga Korsel itu budaya Korsel itu kemudian ada di kita semua. Sekarang kalau di Makassar, di alun-alun sono, di tempat-tempat itu kan pasti ada makanan-makanan Korea kan. Itulah keberhasilan budaya merubah pola pemikiran orang menjadi sesuatu itu menjadi sebuah hal yang baik, yang enak, yang bagus buat mereka. Gitu. Jangan sampai kemudian kita sangat tergiring oleh publik yang ingin memihak warga. Jangan, nanti bahaya itu. Jadi publik sekarang aja kita juga gelagapan. Wah ini keinginan publik. Padahal enggak. Kita ingat mana yang butuhkan publik, bandingan publik. Kalau buat saya, posisi publik saya adalah publik lebih membutuhkan esensi daripada berita sendiri dibanding dengan visual-visual gambar orang-orangnya itu. Ya kan? Ya kalau misalnya orang keluar, terus kita gagal memberikan konteks pun itu menjadi masalah. Jadi sekali lagi kita jangan terpancing oleh keinginan-keinginan publik. Itu clear lah. Oke, kita harus mau memenuhi kebutuhan informasi publik, bukan memenuhi keinginan informasi atas publik atas informasi. Itu yang pertama. Yang kedua gimana pertanyaan tadi? Fit? Terkait dengan viralitas Bang, viralitas yang sekarang menjadi musuh Gini, bagi kita ya. iya, soal viral nggak viral, gini ya. Kita sama aparat kepolisian pasti sama lah ya, dalam aparat kepolisian. Sebenarnya sih ya, itu adalah bahasan lain yang kita bisa ngomong 2 jam lagi terkait bagaimana kita menghadapi viralitas. Karena ini masuk ke eranya disrupsi. Oke. Tahun ini IJT berusia 28 tahun. Dan tema kampanye adalah Journalism Beyond Disruption. Jadi, disrupsi adalah sebuah kenyataan. Tapi, beyond disruption itu, kita harus memahami filosofi dari jurnalisme, yaitu kemanfaatan bagi publik, dampak yang positif bagi publik, hal yang baik untuk publik, hal yang bermanfaat untuk publik, etika yang tinggi, performance yang harus jaga menghadapi tadi disruption yang sangat luar biasa. Disruption adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tapi pilihan kita adalah bagaimana menghadapi disrupsi itu. Salah satu adalah kita berjuang lewat regulasi. Regulasi yang kemudian juga menekan supaya media sosial, media baru itu kemudian bisa memberikan sebesar-besarnya informasi visual-visual yang berdampak positif dan bermanfaat. Teman-teman, kemudian apakah kita terjebak oleh viralitas?
itu juga menurut saya pemikiran-pemikiran yang kemudian sih kita bisa bisa maklumi di apa dipikirkan ada di benak orang-orang. Tapi yang saya kerjakan di newsroom ini adalah kita bukan terjebak dalam viralitas, tapi memberikan konteks, memberikan value pada berita yang viral. Kenapa? Kalau tidak kita berikan konteks, kita tidak batasi, kita tidak verifikasi, tidak kita konfirmasi, maka berita yang disebut viral itu akan dianggap sebuah kebenaran tunggal. Padahal ada yang lebih kompleks lagi yang harus dihadapi, yang harus diterima oleh publik atas sebuah informasi tersebut. Itu viral oleh belalainya. Dia nggak tahu di kakinya ada seperti apa, di ekor seperti apa, belalainya seperti apa, mata seperti apa, gading seperti apa, enggak. Tapi hanya di hidungnya saja. Kita yang tidak boleh terjadilah begitu. Jadi jangan biarkan itu viral, itu ada hidungnya aja. Tapi kita harus melengkapi tubuh konstruksi daripada peristiwa itu secara utuh kepada masyarakat. Jadi sekali lagi sebetulnya saya sudah balik kita kampanye adalah langit bersih Indonesia 3 tahun lalu. Kita membersihkan hoax, membasmi informasi yang negatif untuk diubah menjadi hal yang yang bermanfaat. Jadi harus diakui disrupsi itu juga yang dampaknya adalah membuat polusi udara Indonesia sangat luar biasa. Tapi kita harus straight to the position kita para profesional untuk membersihkan langit itu dengan menaburkan sebanyak-banyaknya informasi yang positif. Gitu, beda. Siap Bang Erik. Teman-teman rasanya sudah cukup menjawab kehausan kita terhadap KUHP baru ini ya teman-teman. 3 sesi semuanya sudah terjawab dan dijelaskan secara rinci oleh Bang Erik. Untuk memperjelas teman-teman sebenarnya apa sih goals dan output dari sharing session kita untuk malam ini, saya persilakan Ketua JT Sulsel untuk memaparkan sebenarnya goals dan output kita ini sebenarnya apa nih dalam sharing session ini. Silakan Pak Ketua, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih untuk teman-teman JT Sulsel nih, anggota dan pengurus. Bang Ketum sudah menjelaskan dari hulu ke hilir, dari ujung, tengah, sampai ujungnya lagi ini daging semua nih. Nah, teman-teman ini memang berarti saya sangat berharap dari sharing session kita bersama Ketum malam ini itu ada bisa yang dipetik mulai dari pemahaman substantif apa itu KUHP dan bagaimana sinergitas dengan pekerjaan kita secara profesional, khususnya untuk wartawan televisi, jurnalis televisi di seluruh daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan bagaimana kita memahami implikasi KUHP baru terhadap praktek jurnalistik kita ini, khususnya untuk dalam peliputan hukum. Seperti tadi yang dijelaskan Bang Ketum, dari pertanyaan teman-teman, rilis kasus atau ekspos kasus itu jangan terpaku pada itu saja. Karena memang aturan kita mengatur jauh sebelum KUHP diberlakukan, memang aturan kita ya wajah tersangka atau wajah pelaku itu memang tidak bisa disiarkan. Bahkan ketika kita peliputan di TKP bersama kepolisian, aturan dari Komisi Penyiaran juga melarang kita untuk merekam sampai ke dalam rumah saat penggerebekan itu dilakukan. Nah, bagaimana juga tadi Bang Ketum menjelaskan soal kerja profesional kita dalam penguatan etika. Penguatan etika meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi dalam setiap pemberitaan. Hak warga sipil harus memang kita junjung tinggi sebagai jurnalis televisi, karena kita berbicara soal visual yang pasti menayangkan semuanya, dan standar praktik yang lebih baik ke depannya juga. Saya berharap teman-teman IJTI di Sulawesi Selatan dan Barat bisa menerapkan lebih lebih profesional lagi mengenai standar peliputan dan profesional dalam peliputan yang bertanggung jawab gitu. Setiap hasil liputan kita bertanggungjawabkan, dan kita juga bisa belajar di lingkungan sekitar atau dari organisasi IJT yang selalu berikan pelatihan-pelatihan seperti ini. Mitigasi risiko hukumnya ketika kita meliput suatu peristiwa atau hal
Jadi kita sudah bisa mitigasi sejak awal ini atau menganalisa ini bahaya enggak ini. Kita dapat gugatan perdata ini kalau soal ini. Berarti kita harus selalu mengutamakan verifikasi dan keberimbangan. Jangan cuma satu narsum ketika ini dalam peliputan. Dan mungkin dari Bang Ketum adakah rekomendasi internal buat teman-teman di daerah ini soal komitmen bersama untuk diterapkan di lingkungan IJTI, karena kita berbicara soal keorganisasian bukan karena yang ikut di sini kita semua adalah IJTI, apapun latar belakang perusahaan persnya bendera IJTI yang dibawa. Nah, tadi Bang Ketut sendiri itu seperti apa, dan seperti itu Kak Firda, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Kak Ido. Yang menyambung tadi yang disinggung Kak Ido terkait dengan komitmen ya untuk dari JTI dari bagaimana menghadapi uang baru ini di lapangan. Bang Erik, kira-kira ini closing statement kemudian yang berisi terkait dengan komitmen terkait dengan sikap profesional jurnalis televisi ini seharusnya seperti apa, dan garis besarnya ini Bang Erik bisa diberitahukan kepada teman-teman Bang Erik. Sudah. Yang penting adalah kita bukan kode etik, tapi jauh lebih dari itu kita punya hati nurani. Kita bekerja untuk memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya untuk kemanfaatan bagi publik, dan kita jangan pernah menyerah atas persoalan yang dihadapi terkait dengan jurnalistikan, karena pasti ada jalan keluar yang bisa kita atasi dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Ya teman-teman, tolong memahami, dibaca lebih jauh setiap persoalan regulasi yang kemudian mengikat di sekitar kita, baik itu KUHP maupun juga RUU penyiaran, atau juga ini kode etik dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita harus taat ajas, taat kepada regulasi yang mengikat kita. Jangan kemudian tergoda untuk lompat pagar, karena yang rugi itu bukan teman-teman, tapi yang jadi korban adalah masyarakat yang mengkonsumsi berita-berita teman-teman. Tapi yang jauh lagi itu adalah yang dirugikan adalah Republik ini. Kenapa? Kita harus menjaga integritas. Begitu integritas kita terganggu, maka kemudian publik akan kehilangan kepercayaan atas kita. Begitu kepercayaan itu hilang, maka buat apa lagi kita berproduksi? Karena publik akan memilih media lain yang dianggap cukup untuk kredibel untuk mereka bisa dapatkan informasi. Kurang lebih itu, Mbak Firda, terima kasih atas diskusi 2 jam hari ini. Harus dikembangkan terus dengan hal lainnya juga, dengan narasumber lain juga, karena peningkatan kapasitas itu memang adalah hal yang wajib untuk diselenggarakan oleh organisasi profesi seperti JTI. Yang paling penting kita adalah saudara. Kita adalah saudara. Kalau ada apa-apa kita harus saling membantu satu sama lain. Kita harus bahu-membahu untuk kemudian bisa membantu teman-teman yang lain lagi keluar dari persoalan-persoalan hadapi, terutama dalam hal terkait dengan kerja-kerja kita sebagai jurnalis, kerja profesi kita yang memang harus kita jaga. Situasi memang sekarang situasi memang cukup tidak baik karena disrupsi sangat luar biasa. Tapi kita di Jakarta, kami di Pengurus Pusat juga terus berjuang supaya bisa mengatasi dengan trik dengan cara berkoordinasi dengan regulator supaya bisa ada regulasi yang cukup untuk bisa menjaga kita dalam bekerja, dan ujung cerita adalah publik bisa berpartisipasi. Baik. Demikian. Tidak, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Erik atas waktunya nih selama 2 jam untuk sharing session terima kasih teman-teman JTI Social. Teman-teman, tadi sudah diberikan kesimpulan dan juga closing statement dari Bang Erik terkait dengan KUHP baru ini. Tadi sudah dibahas bagaimana perubahan KUHP yang kemudian berdampak langsung pada proses liputan, kemudian juga bagaimana batas transparansi informasi dalam perkara pidana,
Dan juga tadi bagian terakhir Bang Eri menjelaskan peran IGTI ini dalam menjaga standar profesionalisme kita di lapangan. Teman-teman, ini mengakhiri sharing session kita pada malam hari ini. Semoga